Gimana sih caranya kalau kita punya uang lebih yang bisa kita pinjamkan ke orang lain, tapi kita juga bisa dapat untung? Selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan uang, seperti trading, investasi, money management, dan masih banyak lainnya. Karena channel ini masih baru, ada baiknya kalian klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan YouTube channel ini. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah topik yang menarik. Karena kalian bisa meminjamkan atau meminjam uang tanpa perlu adanya bank. Aku akan bahas dari yang paling mendasar, mulai dari pengertiannya, siapa saja yang terlibat, bagaimana mekanismenya, kenapa bisa dibilang menjadi alternatif dalam perputaran uang, lalu apa saja potensi dan resikonya. Oke, supaya nggak terlalu berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan. Apakah kalian pernah minjam uang di bank? Ketika kalian pinjam uang di bank akan mendapatkan bunga dari uang yang kalian pinjam sesuai dengan persenan yang sudah disepakati. Tapi, pernah nggak sih kalian berpikir menjadi bank? Kalian meminjamkan uang kalian ke orang lain dan kalian bisa mendapatkan bunga atau keuntungan dari uang yang kalian pinjamkan tersebut. Mari aku perkenalkan yang namanya peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending artinya bukan saling pinjam buah peer ya. Peer sendiri, bila diartikan, artinya adalah sesama atau satu golongan. Atau dalam hal ini berada di tingkat yang setara. Sedangkan lending itu proses pinjam meminjam dana. Sehingga bila diartikan dalam sebuah satu kesatuan, peer-to-peer merupakan sebuah proses pinjam meminjam dana yang dilakukan oleh pihak yang kedudukannya setara. Yang dimaksud setara artinya tidak ada pihak yang lebih kuat atau yang lebih lemah. Proses perpindahan dana ini berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dengan syarat, ketentuan, potensi keuntungan, dan risiko kerugian yang bisa dialami salah satu ataupun kedua belah pihak. Supaya lebih gampang dipahami dan gak belibet, kedepannya aku akan singkat peer-to-peer lending menjadi P2P lending. P2P lending bisa juga diartikan sebagai sebuah bentuk pinjaman antara sesama individu tanpa melalui pihak bank. Namun, melalui platform P2P lending yang disediakan oleh perusahaan yang menyediakan akses untuk mempertemukan antara pemberi dana dan peminjam dana. Ada beberapa komponen dari pengertian ini, antara lain individu, platform P2P lending, peminjam, dan pemberi dana. Yang pertama adalah individu. Artinya, sistem P2P lending ini merupakan sebuah usaha untuk memutar keuangan antar individu atau perorangan. Sama halnya ketika kalian meminjam secara konvensional kepada teman atau keluarga kalian. Kemudian, ada platform P2P lending, yaitu sebuah wadah yang disediakan oleh perusahaan dalam bidang fintech untuk menjembatani antara peminjam dana dengan pemberi dana. Selanjutnya adalah peminjam. Peminjam di sini memiliki arti orang, individu, atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk melanjutkan aktivitasnya. Dan yang terakhir adalah pemberi dana, yang artinya orang atau individu atau perusahaan yang memberikan dana. Berdasarkan karakteristik atau tujuan peminjaman itu sendiri, setidaknya ada 3 jenis aliran pendanaan P2P lending ini, yaitu utang produktif. Utang produktif ini dipakai untuk meningkatkan nilai atau memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Contohnya adalah modal untuk UMKM, modal untuk industri rumah tangga skala kecil ataupun menengah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, adanya jenis utang konsumtif, yaitu utang yang dipakai untuk keperluan yang bersifat konsumsi, baik berupa kebutuhan ataupun keinginan pribadi, serta tidak menghasilkan nilai tambah di masa yang akan datang. Misalkan untuk biaya hidup, modal nikah, atau utang untuk liburan. Dan yang terakhir, invoice financing, yaitu utang yang dipakai untuk memenuhi kekurangan modal usaha
yang harus dipenuhi dalam rentang waktu tertentu. Biasanya, terjadi kekurangan modal karena usaha harus memenuhi banyak pesanan dari berbagai vendor. Namun, pembayarannya tidak 100% di muka, sehingga usaha harus lebih dulu menalangi kebutuhan dana untuk bahan tersebut. Pada poin sebelumnya, aku sebutkan tentang platform yang disediakan perusahaan yang bergelut di bidang fintech. Ada baiknya aku berikan ilustrasi seperti apa sih mekanismenya P2P lending ini? Sebut saja namanya Robi, seorang pengusaha muda di bidang tekstil yang ingin menyelesaikan sebuah pesanan yaitu 1.000 potong baju partai yang harus diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan. Pada saat ini, usahanya hanya memiliki sumber daya yang cukup hanya untuk 700 potong baju partai. Perlu 300 potong baju lagi atau bila dihitung perlu pendanaan sekitar 15 sampai dengan 20 juta rupiah. Untuk memenuhi kekurangan dana untuk pembuatan pesanan ini, ia memutuskan untuk meminjam dana dari platform P2P lending. Ia pun mengajukan permintaan peminjaman dana ini kepada perusahaan penyedia platform tersebut, beserta berkas-berkas terkait usahanya untuk direview oleh pihak perusahaan. Dari informasi terkait usahanya tersebut, perusahaan akan menilai bagaimana kemampuan dan performa usaha milik Robi dalam memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran utang nantinya. Setelah divalidasi dan dinilai, perusahaan akan menyetujui permintaan peminjaman dana ke platform P2P lending miliknya. Proses pendanaan bisa berlangsung kurang lebih 15 sampai dengan 30 hari. Lalu, apa alasan P2P lending bisa dikatakan menjadi alternatif dalam masyarakat? Setidaknya, ada beberapa hal yang bisa aku simpulkan, yaitu P2P lending bisa menjadi alternatif bagi pihak atau orang yang tidak bisa melakukan peminjaman ke bank, baik karena persyaratan yang tidak bisa dipenuhi, sudah memiliki pinjaman di bank lain, ataupun di blacklist karena sesuatu dan lain hal. Selama memenuhi persyaratan yang diajukan ke perusahaan penyedia P2P lending dan mendapat validasi untuk dinaikkan ke platform P2P lending, usaha dari pihak atau seseorang itu bisa dimodali oleh pemberi dana. Selanjutnya, bagi pemberi dana, P2P lending merupakan sebuah lahan investasi yang bisa memberikan hasil atau keuntungan yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan simpanan tabungan ataupun deposito. Bunga P2P lending berkisar antara 13 sampai dengan 22% per tahun. Selain itu, pemberi dana juga bisa memodali banyak portofolio sekaligus sehingga bisa semakin meningkatkan jumlah keuntungan yang bisa diperoleh. Setelah membahas berbagai hal terkait P2P lending, kalian juga harus tahu potensi keuntungan yang dimiliki oleh P2P lending baik dari segi pemberi dana atau peminjam dana. Bagi pemberi dana, P2P lending ini bisa memberikan keuntungan berupa bunga yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan simpanan tabungan di bank. Selain itu, keuntungannya juga bisa dimaksimalkan dengan memodali lebih banyak portofolio usaha. Adanya sistem scoring pada platform P2P lending juga memudahkan pemberi dana dalam memilah-milih portofolio yang ingin didanai. Sedangkan bagi peminjam dana, cukup banyak keuntungan yang bisa diperoleh, yaitu biaya dan persyaratan administrasi lebih rendah bila dibandingkan dengan bank. Tapi, meski memiliki keuntungan, ada pula resiko yang mengikutinya, dan sebagian besar resiko ditanggung oleh pemberi dana. Antara lain, peminjam dana telat membayar cicilan atau gagal sama sekali memenuhi pembayaran cicilan yang harus dibayarkan. Platform P2P lending tidak memiliki tanggung jawab terhadap insiden tersebut, karena platform hanya sebagai media, bukan penyedia. Tetapi, belakangan sudah banyak platform P2P lending yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi untuk menanggulangi hal tersebut. Platform bangkrut juga bisa menjadi sebuah masalah, karena uang yang dimiliki pemberi dana tidak akan bisa dicairkan ataupun diambil kembali apabila hal ini terjadi. Maka, wajar bila platform memperlakukan platform fee guna keberlangsungan hidup platform P2P lending itu sendiri.
Berikutnya adalah pendanaan gagal cair. Nah, ini resiko bagi pemberi dana dan peminjam dana. Apabila pendanaan tidak terpenuhi dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka jumlah pinjaman yang diminta tidak akan bisa dicairkan oleh peminjam dana. Maka, portofolio tersebut tidak lagi berlaku dan dana yang sudah terkumpul akan dikembalikan ke pemilik dana. Ataupun, bila pendanaan terpenuhi dalam periode yang ditentukan, namun sang peminjam dana yang membatalkan peminjaman, maka pendanaan juga gagal cair dan dana yang terkumpul juga akan dikembalikan kepada pemberi dana. Sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjelaskan seperti apa itu P2P lending. Dari apa yang aku sampaikan barusan, bila kalian tertarik, kalian boleh melakukan riset mandiri lebih jauh terkait tentang P2P lending ini. Semoga bisa memberi kalian inspirasi dan bisa menjadi pemantik semangat untuk mengumpulkan lebih banyak pundi-pundi rupiah. Silakan berikan komentar bila ada yang ingin kalian tanggapi terhadap apa yang aku sampaikan. Bila merasa video ini bermanfaat, silakan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oh ya, bila berminat, silakan follow sosial media tentang uang. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan.